Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Madi Mahendra Wisma, dokter muda yang bertugas di bagian anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada Rumah Sakit Sanglah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan NSID in Fine Management. Non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID secara umum adalah nyeri pertama kali diobati dengan non-opioid analgesik. Bekerja menginhibisi enzim COX-1 dan COX-2 yang mengkonversi asam akaridonat menjadi prostaglandin dan tromboksan, di mana prostaglandin merupakan salah satu mediator nyeri dan inflamasi. Obat ini digunakan untuk mengobati nyeri, demam, dan peradangan. Meskipun NSAID kurang efektif, namun opioid daripada NSAID ini dapat mengurangi rasa sakit. NSAID tidak menghasilkan toleransi dan ketergantungan fisik seperti saat diberikan analgesik golongan opioid. NSAID biasanya digunakan untuk mengobati nyeri pada daerah perifer. Penanganan nyeri akut dengan analgetik non-opiat adalah siklooksidinase atau inhibitor ketorolac. Ekspresi konstitutif dari siklooksidinase COX-1 dan COX-2 pada medula spinalis upregulasi CO1, COX-1 dan 2 serta pelepasan dan produksi dari prostaglandin spinal dapat terjadi setelah cedera jaringan perifer. Ketorolac merupakan penghambat COX. Inhibisi COX spinal yang ditargetkan mungkin menjadi strategi yang tepat untuk mengobati rasa nyeri. Hal ini mengarahkan banyak penelitian untuk mengkortulasikan bahwa pemberian obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID neurosaksial menghasilkan efek analgesia setelah input rangsangan eksitatori ke dalam medula spinalis. Ketorolac merupakan NSAID golongan yang memiliki efek analgesik kuat, tetapi hanya memiliki aktivitas anti-inflamasi. Sedangkan bila diberikan imunoglobulin dan infus, obat ini berguna untuk memberikan analgesia pada pasca operasi, baik sebagai obat tunggal maupun kombinasi. Berdasarkan struktur kimia ketorolac termasuk turunan asam heterohyaluronasetat. Farmakokinetik ketorolac dari ketorolac ini yang pertama adalah ketorolac diabsorpsi cepat dengan bioavailabilitas berkisar antara 80-100% setelah pemberian oral. Dalam penggunaan obat analgesik ketorolac digunakan dalam bentuk ketorolac trometamin, di mana ketorolac anioin dan trometamin atau kationin. Observasi ketorolac trometamin baik dalam pemberian retroparenteral maupun oral hampir sama, yaitu diabsorpsi sekitar
100% walaupun ada pengaruh makanan yang dapat menurunkan absorpsi pada saluran gastrointestinal, dapat juga menurunkan pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal dan juga pada pasien dengan usia lanjut atau lansia. Baik, berikut merupakan dosis keterolak 10 mg tiap 4-6 jam per oral atau PO, maksimal 40 mg per hari, 30 mg tiap 6-8 jam intramuskular atau intravena, maksimal 120 mg per hari, 15 mg tiap 6-8 jam intramuskular atau intravena pada pasien lebih dari 65 tahun. Pemberian maksimal diberikan selama 5 hari. Efek samping pada keterolak ini merupakan resiko pada gastrointestinal berupa lesi lambung atau ulkus duodenum, peningkatan resiko pendarahan terkait dengan kerja keterolak yang dapat menghambat tromboksan A2 pada COX-1 sehingga pemberian keterolak tidak disarankan dengan antikoagulan, peningkatan risiko gangguan fungsi ginjal, reaksi anafilaksis dan anafilatorit, menghambat agregasi platelet pada bayi dan meningkatkan risiko pendarahan sehingga keterolak tidak direkomendasikan pada ibu hamil. Baik, sekian presentasi dari saya Dr. Maden Mendra. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.